Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati dengan NIM 220907500011 dari kelas C Program Studi Bisnis Digital. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah ekonomi makro. Yang pertama itu pasar uang. Pasar uang adalah pasar keuangan di mana instrumen keuangan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun diperdagangkan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar uang termasuk sertifikat deposito, surat berharga komersial, pasar uang, dan sebagainya. Adapun salah satu faktor penting yang mempengaruhi pasar uang adalah suku bunga. Nah, tingkat suku bunga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran instrumen keuangan di pasar uang. Ketika suku bunga naik, maka investor cenderung membeli instrumen keuangan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, yang mengarah pada penurunan permintaan untuk instrumen dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Nah, selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan keuangan juga dapat mempengaruhi pasar uang. Ketika kondisi ekonomi membaik, permintaan instrumen keuangan menjamin dicatat lebih tinggi dan demikian juga sebaliknya. Selanjutnya, pasar uang memiliki peran penting dalam ekonomi karena merupakan sumber pendanaan untuk perusahaan dan pemerintah. Pasar uang juga memungkinkan perusahaan dan pemerintah untuk meminjam atau menginvestasikan uang mereka dengan tingkat bunga yang lebih baik daripada yang akan mereka dapatkan melalui lembaga keuangan tradisional. Oke, selanjutnya itu adalah pasar tenaga kerja. Nah, di sini pasar tenaga kerja adalah tempat atau mekanisme di mana orang yang mencari pekerjaan dan organisasi yang mencari tenaga kerja saling bertemu dan berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Pada dasarnya, tenaga kerja pekerja yang memiliki keterampilan tertentu dapat menentukan harga jasa mereka dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka. Pasar tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, yang pertama itu termasuk kondisi ekonomi, teknologi, kebijakan pemerintah, tingkat pendidikan dan pelatihan pekerja, serta preferensi dan nilai masyarakat terhadap jenis pekerjaan tertentu. Dalam pasar tenaga kerja yang sehat, persaingan yang sehat menghasilkan keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Oke, selanjutnya yaitu proses makroekonomis. Nah, di sini proses makroekonomis adalah sebuah konsep ekonomi makro yang diciptakan oleh ekonomi Inggris yang bernama John Maynard Keynes. Nah, proses ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perekonomian secara keseluruhan bereaksi terhadap perubahan dalam pengeluaran agregat dan output. Proses makroekonomis menekankan pentingnya pengeluaran agregat atau total belanja dalam ekonomi. Dalam hal ini, pengeluaran agregat meliputi konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Menurut Keynes sendiri, jika terjadi penurunan pengeluaran agregat, maka akan terjadi penurunan output dan pengangguran. Begitupun sebaliknya, jika terjadi peningkatan pengeluaran agregat, maka akan terjadi peningkatan output dan penurunan angka pengangguran. Nah, di sini proses makroekonomis juga melibatkan konsep multiplier, yaitu pemanfaatan pengeluaran suatu individu atau lembaga dengan cara melipat gandakannya dalam perekonomian. Dengan konsep ini, peningkatan pengeluaran dari suatu kelompok atau lembaga akan berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan, proses makroekonomis memberi pandangan tentang pentingnya pengeluaran agregat dalam mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Nah, siklus ekonomi yang terjadi dapat terjadi karena fluktuasi dalam pengeluaran agregat, dan peningkatan pengeluaran dapat membantu memulihkan perekonomian yang terkena dampak dari krisis. Materi yang berikutnya yaitu pendekatan ISLM. Nah, ISLM adalah suatu model ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara tingkat output dan tingkat bunga dalam perekonomian.
Model ini menggambarkan hubungan antara permintaan atau agregat yang disebut IS dan pasokan uang atau LM, yang memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat output dan tingkat bunga dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam kebijakan ekonomi. Pendekatan ISLM juga didasarkan pada premis bahwa tingkat output dalam perekonomian dipengaruhi oleh permintaan agregat dan bahwa tingkat bunga mempengaruhi permintaan agregat. Model ini juga menyatakan bahwa ketidaksamaan antara permintaan dan pasokan uang dapat mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang. Adapun model ISLM digunakan untuk membantu membuat kebijakan ekonomi dan analisis untuk memahami dampak dari kebijakan fiskal atau monetaris yang diambil pada perekonomian. Dalam model ini, posisi keseimbangan diajukan sebagai tempat di mana kurva IS dan LM bertemu, menunjukkan tingkat output dan tingkat bunga yang seimbang. Perubahan dalam kebijakan ekonomi dapat memindahkan posisi keseimbangan dari suatu tempat ke tempat lain di kurva IS atau kurva LM, dan oleh karena itu dapat mempengaruhi tingkat output dan tingkat bunga. Overall. Pendekatan overall dalam ISLM adalah model ekonomi yang digunakan untuk memprediksi dan menganalisis dampak kebijakan ekonomi pada perekonomian dengan fokus pada hubungan antara permintaan agregat dan pasokan uang. Selanjutnya ialah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur ketersediaan uang di pasar dengan cara mengatur suku bunga atau jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi meliputi stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kestabilan keuangan. Adapun yang menjadi kebijakan moneter yaitu mempengaruhi kegiatan ekonomi, misalnya mempengaruhi tingkat investasi, tingkat konsumsi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar mata uang. Sebagai contoh, saat bank sentral menaikkan suku bunga, maka akan berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar, sehingga akan menekan inflasi. Namun, dampak negatifnya adalah bisa membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan membuat penurunan ekonomi. Kebijakan moneter secara umum dilakukan dengan menerapkan beberapa instrumen kebijakan, di antaranya menetapkan target suku bunga, menetapkan target untuk jumlah uang beredar, melakukan operasi pasar terbuka, dan menetapkan persyaratan cadangan wajib bank-bank komersial. Dan yang terakhir yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan keuangan negara dengan menggunakan instrumen-instrumen fiskal seperti pajak, pengeluaran, dan hutang. Dan kebijakan fiskal digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pemerataan pendapatan. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya yang pertama peningkatan pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan belanja publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada penurunan pajak. Penurunan pajak dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi. Dalam jangka panjang, penurunan pajak juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang ketiga, mengatur utang. Mengatur utang negara dilakukan dengan memperhatikan kemampuan negara dalam membayar utang. Utang negara yang terlalu besar akan memberikan beban yang berat bagi negara dan bisa membahayakan stabilitas ekonomi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan fiskal harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi. Kebijakan fiskal juga harus beriringan dengan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diharapkan.
Itulah tadi beberapa pemaparan materi dari saya dengan mata kuliah ekonomi makro. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.